Semakin panas. Sekarang PKS, Nasir Jamil. Silakan. Ya Pak Karni, dalam perspektif legal formal, saya mengatakan bahwa pemberian gerasi Presiden kepada Corby itu tidak salah. Ya, karena itu diatur ya dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara kita 1945. Tapi dalam perspektif sosiologis, tentu itu bisa dipertanyakan dan diperdebatkan. Dan itulah sebabnya kenapa di bulan April yang lalu, saya termasuk orang yang tidak setuju ketika ada wacana pemberian gerasi kepada Corby. Sebab saya bilang waktu itu ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan narkoba di Indonesia. Nah, saya ingat betul ya dengan pidato Presiden di Hari Narkotika Internasional 2011 yang lalu. Karena saya hadir juga dalam acara itu. Dan saya kutip sedikit dari apa yang Presiden pidatokan. Presiden SBY waktu itu mengatakan begini, kita harus lebih agresif dan ambisius lagi dalam memberantas narkoba. Lebih berinisiatif dan lebih bekerja keras didukung segenap elemen bangsa. Kejahatan narkoba sangat serius dan berbahaya bagi umat di dunia dan bangsa Indonesia. Kejahatan narkoba merusak generasi muda, merusak karakter dan fisik, serta pada jangka panjang mengganggu daya saing bangsa. Itu pidato Presiden. Nah, karenanya ketika Denny Indrayana tadi mengatakan agar kita atau katakanlah rakyat Indonesia bisa memahami langkah-langkah Presiden sebagai bahagian diplomasi ketika memberikan gerasi kepada Corby, maka kita juga minta sama Denny agar rakyat juga bisa memahami seperti apa pidato Presiden ini dengan realita yang ada. Begitu loh, ya. Nah, karenanya pertanyaannya kira-kira apa yang dibalik ini? Gimana? Ya, dibalik ini ada apa? Ya, jadi interpelasi. Nah, makanya kan kalau kemudian ada sebahagian anggota DPR ingin mengajukan interpelasi, itu bahagian dari untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Sebab menurut informasi yang saya terima ya, dan saya yakin kebenaran informasi ini, tapi tentu tidak etis saya sampaikan dalam forum ini. Karena sebenarnya itu di luar konteks alasan-alasan hukum, alasan politik. Ada sesuatu kenapa kemudian Presiden memberikan gerasi kepada Corby. Ada sesuatu itu. Saya kok lebih melihat begitu. Bukannya kalau Pak Karni lihatnya seperti apa? Saya melihat seperti itu. Saya mendengar. Mungkin Pak Benny bisa mengatakan iya atau tidak. Informasi yang saya dapat. Apa informasi? Bahwa sesungguhnya Corby itu dulu ada kerjasama polisi Australia dan Indonesia. Untuk menjaring kakapnya, maka diumpankan Corby. Dilalah itu bahasa Jawa. Dilalah, bea cukai menangkap si Corby. Jadi Corby dianggap korban. Sampai Perdana Menteri Awad waktu itu juga mengatakan Corby itu korban. Ini di luar yang Agustinus tadi. Apakah Pak Benny yang Brigjen Pol dan dari dulu juga bergerak di narkoba mendengar ini? Kalau ini yang ternyata dibalik ini, sebetulnya lebih baik diungkapkan aja ke publik daripada dugaan jadi macam-macam. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu ya, itu informasi yang saya dapat. Ini dalam rangka menolong Pak SBY loh Pak Ruth. Kalau menurut saya Pak Karni, kalau menurut saya dia bukan korban ya. Kalau dia misalnya membawa 1, 2, 3 gram, barangkali bisa kita sebut korban. Dan yang dia bawa itu adalah marijuana. Itu jenis narkotika ya, yang tergolong kejahatan luar biasa. Nah, karenanya kalau kemudian disebut-sebut pemberian gerasi itu sebahagian bagi ada alasan kemanusiaan, justru dia melakukan kejahatan kemanusiaan. Nah, itu Pak Karni. Makanya saya melihat ya artinya begini, informasi itu nggak bisa saya sampaikan di sini ya. Tapi menurut saya ya, ketika kita memberikan sesuatu itu dalil itu bisa dicari-cari lah. Alasan argumentasi itu bisa kita buat dan sebagainya. Tapi sesungguhnya menurut saya bukan itu. Ya, tapi saya minta PKS jangan dukung interpelasinya Nurala. Itu nanti kita lihat Pak Karni. Urut. Terima kasih Bang Karni. Aku bangga sebagai kader Partai Demokrat. Harus dong. Kenapa aku tidak bangga? Melihat dari awal tadi Pak SBY itu suka nasihati aku.
Ruhut mengalir, sabar, pengendalian diri. Kalau dengar dari tadi, kalau aku kodok, udah ketawa aku termehek-mehek. Tapi aku masih manusia normal. Saya ingin mengatakan begini. Janganlah karena kebencian kita kepada satu kaum, ya, akhirnya kita hate, benci kepada kaum itu. Seorang profesor tadi sudah bicara sarah mengenai kulit putih. Itu tidak etis. Apalagi pernah menjadi menteri kehakiman. Yang saya ingin katakan, aku bangga dengan sahabat saya Henry Yosodiningrat. Memang melekat keratuan para narkoba ini. Kelemahan rakyat Indonesia cepat lupa. Siapa yang tidak tahu Henry, lawyernya Ratu Ekstasi Jarima. Jangan cepat-cepat lupa. Itu sebelum ada granat lo ya. Sebelum ada granat itu, jangan salah. Oke. Ini indah sekali. Jangan mundur seperti itu. Anda menyerang saya kalau begitu. Oh, mau bilang nyerang pun nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, saya bicara sejarah. Saya Ruhut Sitompul, nggak punya granat. Di BNN ada catatan, satu-satunya lawyer di Republik ini nggak pernah bela narkoba, Ruhut Poltak Sitompul. Ini fakta. Tanya sama sahabat saya Beni, sahabat saya Goris Meri. Tunggu dulu. Bagi saya ini agak Bukan, Bang. ada ganjil. Pengacara itu siapapun dia boleh bela, bahkan ada yang wajib dia bela. Yang dibela itu hukumnya, bukan kejahatannya. Jadi kita membela klien, kita membela hukumnya agar sesuai hukum itu klien kita diproses. Terima Jadi, kasih Bang Karni. Bang Karni, terima kasih. Abang masuk perangkap saya. Kenapa? Gerasi hukumnya hak prerogatif Bapak Presiden. Saya udah katakan dari awal. Kenapa ngoceh kita semua? Giliran Ruhut nggak mau bela koruptor, nggak mau bela narkoba, abang marah. Itu hak saya. Naluri saya membela. Tapi koruptor, teroris, narkoba, aku tidak mau bela. Oh, itu prinsip. Iya dong, pribadi. itu prinsip. Iya pribadi. Pribadi bang. Tapi kalau presiden, kita negara hukum. Aku sedih tadi. Saya ini Manggala BP7, umur saya 27 tahun pada waktu itu, Kepres. Materi saya Undang-Undang Dasar 45, walaupun aku bukan profesor hukum tata negara. Maaf saja ini udah amandemen keberapa nih. Tetap saja, kenapa sekarang kita ribut masalah kepala negara, padahal selama ini presiden berapa kali melakukan fungsinya sebagai kepala negara. Jangan ada kebencian. Apalagi sahabat saya Yani tadi. Apa aku tidak sedih? Menteri Agama P3, dia kader P3. Yang mana sebelumnya dia kader PAN. Ya, ini perlu saya garis bawahi. Bentar dulu Bang Parni. Ini saya kira Saudara Ruhut ini tidak profesional orang seperti ini. Ya, terserah. Biarlah profesional, seperti itu. Enggak, biarlah rakyat yang menilai kita ini. Sudah diraih oleh rakyat. Anda sangat tidak profesional. Kita ini udah mulai sakit loh. Ya, siapa yang sakit ini? Bayangkan bangga dengan interpelasi itu gertak sambal. Ini saya anggota DPR. Dia tidak memahami interpelasi adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Boleh, tapi sudah berapa interpelasi tadi keluar dari mulut Bung Yani, moratorium, interpelasinya pun sampai sekarang ke laut. Izinkan saya ngomong. Nama itu ada atas permintaan dari menteri sendiri untuk ditunda seperti itu. Dengar dulu. Tadi saya diajar pengendalian diri. Kurang apa kalian ngomong dari tadi? Saya diem. Karena saya tidak pernah menyebut nama Anda. Anda menyebut nama saya, itu persoalannya. Ya, Anda berbicara masukan nggak ditanggapi. Dan adik kita, pengamat yang aku hormati, kebangetan loh. Anda sudah menghina Komisi 3. Omongan kau itu kontradiksi. Pertama tidak kasih gerasi, pemerintah, keluarga Korbi gini-gini. Ada petir di siang bolong, mendadak mau mengalirkan duit untuk Korbi. Aduh, pening aku tante. Pening aku lihat statement kau. Ya, itu saya garis bawahi apa yang Anda katakan. Ya, saya ingatkan kita semua. Ya, kaitan dengan ini, lembaga-lembaga yang berkaitan.
Contohnya BNN. Jelas saya dengar berita persnya, Pak Goris Mere, 2 dasar hukum terpenuhi. Itu fakta kok. Ini kalau kita mau debat-debat ini, saya mohon kita sabar, konsolidasi yang baik, 2014 fight, menangkan partainya, menangkan calon presidennya. Karena, betul, kalau kita begini terus, kapan Bang? Dan saya ingin katakan, argumentasi Pak Menteri, Pak Amir, argumentasi Pak Denny, itu jangan kita lihat sepotong-sepotong, tapi manfaatnya kenegarawanan Pak SBY, ya. Tapi, apa yang terjadi Bang sekarang? Saya setuju. Contohnya Malaysia Bang, tadi jelas. Iya. Ya. Jadi Anda udah mematuhi perintah Pak SBY bahwa supaya sabar menghadapi semua. Ya karena itu kan aku sabar. Ya udah. Ya aku udah sabar. Udah. Udah itu satu lagi Bang. Sabar aja Bang. kayak gini. Iya, mantap Bang. Terima kasih Bang.